Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kaligrafi. Kali ini saya akan mengundang salah satu finalis SBB di FBS Unimed tahun 2022 kemarin. Jadi, saya akan mengundang salah satu finalisnya untuk berbicara dan berbincang-bincang dengan kita hari ini. Oke, langsung saja kita panggilkan finalis SBB. Kita nggak sebutkan dulu ya namanya karena rahasia. Oke, gimana nih Bang Kari kegiatan saat ini? Ya beginilah kenapa jadi saya yang diwawancara ya. Baik, selamat siang semua peserta dan juga penonton setia Bang Kari Channel. Jadi apa yang dibilang Bang Kari yang akan dia undang pada saat ini itu yakni sayalah orangnya yang alhamdulillah rabbil alamin saya dapat hadir untuk mengisi dan juga melakukan pembicaraan dengan Bang Kari. Ya, Gitu. benar sekali. Ya, gimana kabarnya Bang? Ya, alhamdulillah baik kok, lancar di kerjaan juga lancar. Alhamdulillah. Boleh perkenalkan dirinya Bang? Oh iya, saya lupa perkenalkan diri. Jadi sobat Kari Channel, di sini saya Nazar Alwiyah ya. Saya merupakan finalis Semarak Putra Bahasa di tahun 2022 di mana ternyata Semarak Bulan Bahasa ini udah 2 tahun ya Bang ya, nggak dilaksanakan tuh lumayan lama sih. Dan juga saya memang baru inilah merasakan benar-benarnya gema si semarak tadi. Memang benar-benar semarak ya Bang, saya merasakannya Ya, juga. benar. Wah, panitia yang finalis semuanya juga seperti itu. Nah teman-teman, kalian pada mau tahu nggak saya mewakili provinsi apa? Bang kalian udah tahu nggak waktu itu? Oh, belum tahu kita nih Bang. Kemarin mewakili adat mana Bang? Jadi penonton setia Kari Channel, saya mewakili adat Sulawesi Barat etnis Mandar Bang. Bang Kari tahu Sulawesi Barat? Oke, tahu Bang tuh. Iya, jadi kalau kalian belum tahu Sulawesi Barat itu di etnis Mandar ini adalah etnis di mana etnis yang saudaranya orang Bugis juga. Jadi kalau kalian pernah melihat di YouTube tarian 4 etnis, itu ada etnis Bugis Bang, etnis Mandar, etnis Makassar dan juga etnis Toraja. Jadi memang kami sesama Sulawesi ini bersahabat banget lah Bang. Oke. Kalau boleh tahu Bang, kemarin gimana sih kesannya jadi putra SBB? Ya gak usah ditanya lagi lah ya. Jadi penonton setia Kari Channel untuk di tahun kedepannya ikutilah putra putri SBB itu. Lumayan enak kok lo, banyak pengalaman yang kita dapat, bertemu dengan orang baru, bertemu dengan teman-teman baru, dan juga kita akan mendapatkan sebuah pengalaman bahwasanya oh ternyata diriku ini ada potensi ya di sini gitu Bang Kar. Oke, baik. Jadi berdasarkan yang saya tahu juga nih Bang, di SBB itu kan kalau tidak salah saya ya, ada dia salah satu yang dilombakan itu menyampaikan dan menyalurkan bakat itu Bang. Oh iya benar-benar. Jadi penonton kemarin bakat apa yang Abang sampaikan? Jadi penonton setia Kari Channel memang benar ya kata Abang Kari gitu. Jadi di Semarak Putra Bahasa itu kan ada primadonanya yakni putra dan putri Semarak Bulan Bahasa. Namun tidak sembarang orang bisa menjadi putra putri Semarak Bulan Bahasa tersebut. Nanti yang pertama kita akan dites intelijensia, itu tesnya berupa tes soal berupa kayak pilihan berganda gitu. Dan untuk yang kedua ada tes bakat, dimana apapun bakat yang kita miliki, apapun passion yang kita punya dikeluarkan saja. Dan juga yang terakhir ada favorit nih Bang. Inilah favorit ini kayak lebih ke mengandalkan like social media kita. Berarti nggak cuman tampilan-tampilan doang ya Bang, tapi juga kita harus punya knowledge dan pengetahuan yang luas ya. Jadi benar ya penonton setia Kari Channel, pemenang Semarak Putra Putri Bahasa ini bukan cuma orang yang andai anggar penampilan saja, memang benar-benar ibarat kalau kata anak zaman sekarang itu worth it, abang ya kan Bang, worth it gitu, memang benar-benar ada bakatnya. Kemarin dengar Abang presentasi ya Bang, melakukan presentasi ya Bang? Iya, jadi penonton setia Kari Channel, bakat yang saya keluarkan untuk Semarak Bulan Bahasa ini, saya berpresentasi karena saya memang sangat suka untuk presentasi ya, penonton setia Kari Channel gitu. Jadi presentasi ini Bang bagian dari retorika bukan kalau menurut Abang? Iya, termasuk bagian dari retorika. Jadi presentasi ini kan juga bukan cuma presentasi untuk di kelas saja Bang. Misalkan kalau sales motor Bang, dia kan mempresentasikan bahwasannya
ayo Pak beli motor NMAX, karena motor NMAX yang sekarang memiliki lubang untuk charging handphone. Itu kan termasuk retorika. Jadi kita membuat orang tuh tergugah untuk, oh ya juga ya, aku akan membeli kata tersebut lah. Jadi memang presentasi itu teman-teman tidak harus berupa di kelas, dimanapun itu tetap presentasi, namun retorika lah membedakan kalian. Jadi memang retorika itu seni dalam berbicara. Seni dalam apa Bang? Seni dalam berbicara. Iya. Kalau boleh tahu Bang, jurusan apa Bang? Saya jurusan sastra Indonesia. Oh, kalau tidak salah itu di mata kuliah bahasanya juga ada mata kuliah retorika ya di sana ya. Iya, jadi untuk penonton setia Kari Channel di Sastra Indonesia ini ada loh mata kuliah retorikanya yang membahas dalam sekali. Jadi di mata kuliah itu selama 1 semester kita membahas menjadi retoris yang baik, lalu yang kedua kesalahan-kesalahannya, retoris di era digital, dan juga retoris yang bijak akan IT. Benar kan Bang? Berarti Bang Nazar ini dia menerapkan ilmu yang didapatkan di perkuliahannya ya teman-teman. Ini salah satu yang patut dicontoh oleh kita bersama ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu Bang, kemarin di waktu SBB kan Abang lakukan presentasi nih. Iya, benar. Materi apa yang waktu itu Abang bawakan? Jadi teman-teman Kari Channel, daripada saya ngomong panjang lebar dan juga nggak paham, jadi saya akan menjelaskan. Bang Kari punya alat bantu tulis nggak? Sebentar ya, saya cari dulu Bang. Oke, ini ada. Oke, sudah sediakan ya teman-teman. Wah, presentasi nih, mau tunjukin retorikanya di sini. Jadi waktu pada masa itu saya membawakan topik tentang bagaimana Indonesia, you are crazy rich. Jadi Indonesia ternyata terdiri dari banyak ragam ras, etnis, budaya, Kita dapat ilmu baru hari ini ya. serta tradisi. Jadi saya juga terbuka ya semenjak saya menjadi SBB ini. Jadi ternyata Indonesia ini banyak loh teman-teman Kari Channel ini, ras, budaya, suku, etnis. Bahkan Sulawesi saja juga lumayan terkenal. Saya dulu tuh lumayan kayak, semoga saya dapat etnis Jawa, karena kan etnis yang terkenal di Indonesia itu kan kayak ibaratnya Aceh, Bali, Jawa, Padang, karena pakaiannya bagus-bagus. Ya kan, ternyata Sulawesi juga bagus. Jadi pada masa itu saya juga mengulik Sulawesi lewat banyak sekali. Ada makanan, budaya, tradisi, dan juga lagu-lagunya. Berarti kemarin waktu itu Abang juga melakukan penelitian lah tentang suku itu ya Bang, karena juga benar sekali itu. berarti juga bagi Abang sendiri juga jadi penambah wawasan tersendiri ya Bang. Iya. Jadi untuk teman-teman penonton setia Kari Channel, mau tahu nggak sih cara saya mencari bahan untuk bahan presentasi saya? Gimana itu Bang? Jadi langkah yang pertama, saya juga menentukan ide dulu ya kan, supaya juri tertarik. Jadi saya mengambil tema tadi Indonesia You Are Crazy Rich. Lalu yang pertama, saya mewawancarai seluruh mahasiswa dari fakultas di Unimed. Seluruh lo dia, seluruh lo ya. Bayangkan Ada FIS, FIK, FI, FMIPA, lalu juga ada FT, dan juga ada FIP. Jadi di masing-masing fakultas saya mau cari delegasi yang memang jawabannya itu benar-benar kompleks Bang, karena kan juga ada yang jawabannya tidak kompleks, itu kan menyusahkan saya dalam mencari menggali lagi gitu. Jadi di FIS, FI, FIP, FMIPA, FT, dan juga FIP, saya menanyai memang yang delegasi memang benar-benar ibaratnya itu worth it. Jadi saya mendapatkan apa yang saya mau gitu. Jadi yang saya tanyai Bang kepada mereka itu tuh yang pertama, bagaimana sih respon kalian tentang SBB? Dan yang kedua, apakah SBB dapat memperkukuh nilai budaya? Nah, di dua pertanyaan tadi saya mendapat banyak sekali sudut pandang dari orang-orang. Sudut pandangnya apa sih dari dua pertanyaan tadi? Yang pertama, bagaimana sih respon dan juga minat kalian tentang SBB? Yang pertama, responnya itu justru baik.
Baik karena apa? Karena baik dapat menjadi ruang dan juga wadah untuk berekspresi. Karena apa? Banyak kan bang lomba yang ada di SBB. Ya, benar-benar. Itu juga bisa mengeluarkan ekspresi kalian. Ikut lomba juga nggak harus menang, ya kan bang? Banyak kok kandidat yang keren dan juga gak menang. Dia juga udah senang kok melihat diri dia. Aku juga bisa tampil di depan guru. Jadi waktu itu ada lombanya kalau nggak salah puisi aja ada 3 jenis. Baca puisi, baca puisi, habis itu ada musikalisasi puisi, visualisasi puisi teman-teman. Coba kalian bayangkan, ternyata puisi ini tidak hanya dibacakan ya bang, puisi juga dapat beriringan dengan musik dan juga puisi dapat divisualkan. Pertanyaan yang kedua, apakah SBB dapat memperkukuh nilai perbudayaan? Banyak orang menjawab bahwasannya SBB memang dapat memperkukuh nilai kebudayaan. Karena yang pertama, sudah pasti kita menjadi tahu budaya di seluruh Indonesia. Banyak responden, jadi gini loh bang, banyak loh bang responden. Saya duduk saja ya bang. Iya, gak apa-apa. Jadi banyak loh bang responden yang pasti tanyain, itu acara kayak gini jawabannya. Acaranya bagus lah itu bang. Karena biasanya aku itu cuma tahu etnis aku aja gitu, kayak aku kan orang Batak, aku cuma tahu ya udah etnis Batak aku itu aja gitu. Ya karena SBB, aku tidak tahu gitu kan. Oh Indonesia ini cantik bajunya, ya ada baju Melayu, bahkan kata kawanku aja Melayu aja banyak jenisnya bang. Ada Melayu Kepulauan Riau, Melayu Sumatera Utara dan juga Melayu Melayu Riau. Ada Melayu Kepulauan Riau, ada Melayu Riau. Kalian bayangkan teman-teman. Nah, saya presentasikan di depan para juri dengan segala PowerPoint yang saya miliki, yang sudah saya sajikan, dan juga di situ saya berusaha gitu kan. Saya beretorika gitu seolah-olah seperti inilah ya kan. Teman-teman, ternyata Indonesia itu benar-benar kaya. Indonesia, you are crazy rich. Bukan hanya Singapura saja yang crazy rich. Indonesia juga crazy rich. Yang pertama Bang Ari, Indonesia ini punya banyak sekali makanan dan juga kue. Setiap tradisi, setiap adat itu kuenya banyak loh. Bahkan teman saya ya, etnis Batak saja banyak sekali makanannya. Yang kedua, Indonesia ini dijuluki negara dengan ratusan suku. Lalu yang ketiga, lima julukan Indonesia di mata dunia. Yang pertama, negara 1000 candi. Yang kedua, paru-paru dunia. Yang ketiga, negara 1000 etnis. Yang keempat, Indonesia dijuluki juga sebagai negara kepulauan terbesar dan juga yang terakhir negara maritim. Jadi memang Indonesia ini kaya. Maka dari itulah saya mengeluarkan topik bahwasannya Indonesia, you are crazy rich. Ya, nggak tahu. Indonesia, you are crazy rich. Jadi memang Indonesia kita ini kaya sekali gitu. Walaupun kita memang boleh memiliki rasa kagum tentang budaya luar negeri gitu. Misalkan kita suka lagunya, tapi janganlah lupa tentang Indonesia. Indonesia itu keren kok. Ya kan Bang? Oke, terima kasih pemaparannya Bang Nazar. Jadi kenapa saya diam saja dari tadi, karena sebenarnya saya terpukau dan tidak expect bahwa pembicaraan kali ini bukan tentang kita memperkenalkan salah satu putra SBB dengan bakatnya yang luar biasa dalam retorika. Namun lihat, kita diajari berbagai ilmu baru hari ini. Kita diberikan pengetahuan seperti lihat dari baca puisi, yang ternyata puisi itu tidak hanya dibacakan seperti biasa yang kita ketahui, tapi bisa dibuat menjadi musikalisasi ataupun visualisasi. Kita diajarkan bahwa betapa kayanya budaya-budaya di Indonesia, dan melalui retorika Bang Nazar kita diajarkan dan ditunjukkan betapa hebatnya mahasiswa sastra Indonesia Unimed ini dalam beretorika dan menyampaikan serta memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Iya benar. Jadi maka dari itu kesimpulan yang dapat saya
salurkan untuk penonton setia Kari Channel. Sebelumnya Bang Kari, saya boleh geser nggak kursi Iya, saya? boleh. Silakan. Jadi kesimpulan yang dapat saya bulatkan untuk penonton setia Kari Channel bahwasannya ikutilah SBB. SBB tak hanya sebuah acara yang semarak dan juga acara yang heboh sana sini. SBB juga kaya akan ilmu yang akan kalian banyak dapatkan setelah mengikuti 3 hari acara tersebut. Selain kalian dapat menonton sajian budaya, kalian dapat mengikuti lomba, dan juga yang terakhir juga tentunya kalian mendapatkan ilmu dan juga pengalaman baru teman-teman. Karena kan kita melihat orang yang sedang berlomba, oh seperti ini ya ternyata mekanismenya seperti itu Bang. Oke, berarti ikutlah SBB tahun depan. Oke, dan untuk Bang Nazar, semangat lagi untuk SBB tahun depan, terima jadi kasih. putra SBB lagi, dan semoga Mantap, juara untuk mantap. tahun depan ya. Iya. Terima kasih Bang Nazar telah menemani pembicaraan pada hari ini dan bersedia memberikan kita semua ilmu-ilmu baru pada hari ini. Terima kasih Bang Nazar. Iya, terima kasih juga Oke. untuk Bang Kari dan juga Kari Channel yang telah mengundang saya gitu. Saya aja sampai ini loh kaget gitu kan. Saya dapat pesan email ya kan. Dari Kari Channel official gitu, kayak wah diundang nih gitu. Jadi kayak itu merupakan suatu kesempatan yang nggak akan saya lupakan lah gitu. Saya bisa ditonton di 2 juta subscribernya Kari Channel teman-teman. Terima kasih teman-teman Kari Channel. Oke, baik, sekali lagi terima kasih ya Bang. Iya, mantap. Sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya. Iya. Jadi untuk teman-teman setia Kari Channel, jangan lupa untuk selalu menghidupkan lonceng dan juga untuk menekan tombol subscribe. Subscribe ini gratis, yang bukan hanya gratis, ilmunya juga kalian banyak dapat di podcast Bang Kari Channel selanjutnya. Selamat berjumpa di bintang tamu lainnya Kari Channel. Dadah.